Semua berdiri dan mari kita membuka bersama dalam nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 pada bait yang pertama untuk ketemu mengawali akan kebaktian di malam ini. Berlimpah sukacita di hatiku. Bersukacita di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, mari kita memulai ibadah kita di saat ini dengan berpedoman tata ibadah yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halang mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini, kamu dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Melalui kebangkitan Yesus ini, Ia menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita seperti halnya kasih yang ditujukan seorang anak kecil dengan ketulusan dan kepolosannya. Sambil tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian yang tertera pada liturgi kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Ya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Bapak Ibu persekutuan dipersilakan duduk. Kami persilakan vokal grup anak kecil. Cuma apa? Begini saya.
Terima kasih atas pujian yang diperdengarkan oleh anak-anak kita di saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dalam proses perjuangan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau rela disalibkan demi kami. Dan melalui kebangkitan-Mu Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Bapa. Engkau adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Sertai selalu kehidupan kami, ya Yesus. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kita boleh menyanyi lagi lagu yang tertera di dalam liturgi ini. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita laksanakan tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya tinggal di dalamnya. Berdiri dulu, berdiri. Yesus pokok dan segala caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Kau akan berbuat. Yesus cintaku. Puisi yang akan dibacakan oleh seorang anak kecil dipersilakan. Kemenangan mengucur darah dan air mata yang adalah kasih, menguap teruai sebagai duka tubuh demi penyelamatan cinta abadi, merasuk kalbu segala jeratan dan makian, namun hati tidak berpaling, mau menjemput, mengajak, mengurangi kedalaman, sampai akhirnya bangkit sebagai perantara agung, bahwa kematiannya adalah demi penebusan segala celah lisan dosa umat manusia, melebur dalam pasrah sepi sebagai media murni kehidupan untuk lahir baru, menjadikan Kristus sebagai teladan sejati. Terima kasih kepada anak kekasih kita yang sudah membacakan puisi di saat ini. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kita masuk pada pasal pembacaan yang akan disampaikan sebentar. Untuk itu kami mengundang anak-anak yang membawa doa sekaligus juga yang membaca akan pembacaan kita di saat ini ke depan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di malam ini terdapat dua pembacaan. Pembacaan yang pertama terambil dalam kitab kudus Perjanjian Baru, yakni Perjanjian Lama, maaf, kitab kudus Perjanjian Lama, yakni Yesaya, kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-12. Kita baca dari ayat yang pertama sampai berakhirnya pada ayat yang ke-6. Pembacaan yang pertama terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Yesaya pasal 12, kita baca dari ayat yang pertama sampai berakhirnya pada ayat yang ke-6. Dan pembacaan kita yang kedua terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Tetapi sebelum daripada itu, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Jemaat, sebelum kita memulai pembacaan kita di malam hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, di saat malam ini kami ingin membacakan sedikit dari bagian firman-Mu, biarlah menjadi pedoman dan arahan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhku engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sesungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku itu telah menjadi keselamatanku. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi, luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Bacaan kita yang kedua terambil dalam Perjanjian Baru, yakni Injil Markus 16 ayatnya yang pertama hingga berakhirnya ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling.
Lalu mereka masuk ke dalam kur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, paling berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman-Nya. Amin. Ketua unit yang diberkati Tuhan. Selamat malam, shalom. 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 Ada sukacita? Ada. Amin, puji Tuhan. Yang malam ini kata sama berkumpul di sini karena kasih dan setia Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kata semua. Kata boleh baca firman Tuhan dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 dan Markus 16 ayat 1 sampai 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua baru memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus dan kematiannya di Jumat Agung. Kini kita semua ada dalam kesiapan menyambut kebangkitannya. Karena itu, peristiwa kebangkitan Kristus ini layak kita sambut dengan penuh ungkapan syukur dan sorak-sorai. Karena Paskah Kristus adalah berita pengharapan tentang hidup. Melalui peristiwa kebangkitan Kristus, kita diyakinkan bahwa kuasa kubur dan seluruh ancamannya telah dikalahkan oleh Kristus. Kematian tidak lagi berkuasa. Melalui peristiwa Paskah kita diberikan kekuatan bahwa sang sumber hidup kita adalah Kristus yang berkuasa atas seluruh dunia, termasuk atas semua kuasa jahat. Jadi orang-orang yang merayakan Paskah adalah orang-orang yang bisa dan harus membebaskan diri dari cengkeram dosa dan kematian sehingga terbuka kepada hidup yang lebih bermutu, hormat Tuhan, berdaya, serta berani melawan kejahatan. Karena kita memang sudah tidak ada lagi di bawah kekuasaan maut, melainkan Kristus sang sumber hidup. Inilah yang dibicarakan dalam bacaan kita saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 merupakan jalinan dua mazmur puji-pujian yang berisikan ucapan syukur yang mengagungkan Tuhan sebagai sumber kekuatan yang memberi harapan hidup. Mazmur ini sering disebut juga sebagai mazmur kemenangan yang isinya bertemakan syukur atas kemenangan dalam perang dan berbagai pergumulan berat. Yang di dalamnya terdapat pengakuan dan pujian kepada Allah sebagai sumber kekuatan yang memampukan dan menguatkan orang percaya memperoleh kekuatan untuk menang dalam perang dan berbagai pergumulan, termasuk pergumulan untuk hidup baru sesuai dengan kehendak sang sumber hidup. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 12 ayatnya yang kedua, isinya paralel atau sama dengan Keluaran pasal 15 ayatnya yang kedua. Dalam teks Keluaran pasal 15 ini diperlihatkan Musa sedang menyanyikan nyanyian syukurnya setelah berhasil menyeberangi Laut Teberau dengan membawa seluruh umat yang dipimpinnya secara aman. Nyanyian Musa ini sekaligus menggambarkan secara jelas ancaman maha besar yang menghadapi Israel, kawanan budak yang melarikan diri keluar dari Mesir, dibandingkan dengan persenjataan tentara Firaun yang mengejar mereka. Israel bukanlah apa-apa dan dalam perhitungan manusia
manusia, mereka pasti akan kalah kalau sampai harus berhadapan dengan tentara Mesir. Namun dalam nyanyian ini Musa yang mewakili seluruh Israel mengaku dan bersyukur bahwa umat Israel justru selamat ke seberang laut Teberau, sementara Firaun dan tentaranya tenggelam di dalam laut. Ini adalah sebuah pengakuan iman yang isinya mirip dengan kredo atau pengakuan iman yang lain dalam Perjanjian Lama. Dalam kredo Israel ini, Musa dan orang Israel mengaku bahwa penyelamatan yang mereka saksikan dan alami itu dilakukan sendiri oleh Allah. Jadi di sini Tuhan dipuji sebagai sumber kehidupan dan sumber kekuatan. Kepadanya Israel berhutang hidup. Inti pengakuan iman ini selalu didengungkan pada setiap kesempatan, baik ketika mereka memberi persembahan korban kepada Tuhan maupun dalam peristiwa-peristiwa syukur lainnya. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, cerita kebangkitan Yesus dalam Markus 16 juga menekankan hal yang sama, bahwa di tengah ancaman yang hebat terhadap hidup, Allah terbukti sebagai sang sumber hidup yang mengalahkan kuasa-kuasa penuh ancaman tersebut. Kubur yang terbuka dan berita tentang Yesus yang bangkit, yang diterima oleh para perempuan, mengandung berita sukacita bahwa kuasa kubur yang dahsyat dan mengancam hidup telah dilumpuhkan. Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas semua kekuatan dunia yang membinasakan dan mematikan hidup. Berita jangan takut. Kita baca itu pada ayatnya yang ke-6, yang diterima murid-murid perempuan dari orang muda berjubah putih di dalam kubur. Adalah berita penuh pengharapan yang meyakinkan mereka bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Itu pula berita yang menguatkan para murid perempuan yang sedih dan hilang harapan karena merasa bahwa kematian Tuhan adalah suatu kenyataan menyedihkan yang harus diterima. Ya, penerimaan mereka terhadap kematian Yesus nyata dalam sikap mereka yang berangkat untuk memberi rempah-rempah dan minyaki kepada mayat Yesus. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dalam pikiran mereka, Tuhan yang mereka kasihi dan percaya memang telah menjadi mayat. Dia yang mereka kasihi dan ikuti selama hidupnya telah dikalahkan dan dikuasai oleh maut. Tetapi persekutuan unit yang diberkati Tuhan, rasa putus asa dan hilang harap ini berganti dengan rasa takjub yang besar setelah mereka menerima kabar kebangkitannya dan melihat bahwa tempat dia dibaringkan telah kosong. Suatu pengalaman yang mengantarkan, sebab hal seperti ini adalah bertentangan dengan hukum biologis. Di ayat yang ke-8 dikatakan, mereka tidak mampu berkata-kata sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka juga tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Ya, melalui peristiwa kebangkitan Yesus, mereka menyaksikan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang lebih kuat dari kekuatan maut yang selama ini dianggap sangat dahsyat dan mengancam. Di hadapan kekuasaan dan kebesarannya, mereka kagum melihat, kagum sekaligus takut. Yesus bukan sekadar seorang manusia biasa seperti yang dulu mereka kenal selama hidupnya. Dia justru adalah sekaligus Tuhan yang berkuasa atas semua kuasa, termasuk atas kuasa kematian. Itulah berita yang menggentarkan, karena berita itu dahsyat dan hampir tak bisa dipercaya. Pengalaman dan keyakinan tentang Tuhan yang bangkit dan membawa pengharapan hidup ini harus diberitakan oleh setiap orang yang mengalami kekuasaan dan kebesarannya. Khususnya dalam Markus 16, instruksi untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan
adalah cara Markus mengatakan bahwa perintah itu adalah perintah dari Allah di dalam Yesus Kristus sendiri. Orang muda tersebut adalah malaikat makhluk ilahi atau malaikat Tuhan yang menyampaikan perintah dari Allah sendiri. Itulah tugas suci kepada semua orang yang percaya. Karena itu berasal dari Allah di dalam Kristus yang bangkit dan mengalahkan semua ancaman hidup di sepanjang masa. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bahwa kita masih dimungkinkan untuk merayakan Paskah di tahun ini. Semenjak di beberapa tahun yang lalu, karena COVID, kita terpisah, kita tidak ada dalam sebuah persekutuan seperti ini. Kita merayakan Paskah dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan di tahun ini, kita merasa bersukacita, bersyukur karena Tuhan itu baik. Kita diberikan kesempatan untuk merayakan Paskah bersama di saat ini. Kita masih merayakan Paskah ini harus terus bersyukur dan percaya bahwa apapun tantangan yang ada dalam kehidupan kita, selalu pula ada kemungkinan dan harapan untuk mengatasi dan melewatinya. Kuasa kebangkitan itu menghidupkan kepercayaan, sukacita, ketaatan, dan pengharapan untuk memperjuangkan hidup. Kuasa yang melewatkan kedagingan, kemalasan, kemunafikan, keraguan-raguan, kekhawatiran, kebimbangan, kedengkian, kemarahan, kecemburuan, dan tipu muslihat. Kuasa kebangkitan itu melayakan orang percaya karena batu sudah terguling. Batu pada konteks kebangkitan dapat bermakna keras, berat, dan menghambat atau menutupi. Makna fisiknya adalah salah satu unsur Allah. Yesus adalah Tuhan atas semesta ciptaannya. Ia memiliki kuasa yang bersifat melampaui alam. Karena itu batu terguling pada peristiwa kebangkitan di subuh nanti adalah hari Sabat itu. Sehingga kebangkitan menjadi sumber kemerdekaan dan pengharapan orang percaya. Oleh sebab itu ungkapan kuasa di balik batu yang terguling yang menjadi tema Paskah kita di tahun ini adalah ungkapan keyakinan umat dan pelayan Gereja Protestan Maluku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa. GPM dan kita semua yang berada di saat ini terus bergumul dan melintasi ruang serta waktu untuk menjadi gereja yang bertumbuh juga berbuah hingga hari ini karena kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu beritakanlah terus berita kebangkitan ini. Yesus adalah Dia yang hidup dan tidak berada di antara orang mati. Batu terguling, kubur sudah kosong, dan Yesus hidup di hati dan keluarga kita masing-masing. Umat serta pelayan Gereja Protestan Maluku, janganlah takut menjalani hidup ini karena Tuhan selalu bersama kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, saya jemput semua berdiri dan mari kita sama-sama puji Tuhan dari nyanyian pujian Ku Menang, Ku Menang. Silakan. Ya, kita beristirahat. Segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit, haleluya, ya bangkit, haleluya, ya bangkit, Roh Kudus Sekali lagi ku menang, ku menang. menang, ku menang, Ku menang atas segala setan.
Kini diberi kesempatan bagi kita semua untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Allah dan mengiringi akan persembahan syukur kita. Di saat ini kita sama-sama menyanyi lagu pujian dari Terbit Matahari. Jalan supaya bikin apa supaya akan terputar? Bukan supaya akan terputar supaya atas sekali. Ya. Matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Terus di Tuhan. Rusa. Mana? Rusa bisa. Oh. Masa kasih Rusa. Sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuk ke surga, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Di Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya Bapak Ibu dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita ada dalam doa persembahan yang ada di liturgi. Kita akan doa secara berbalas-balasan. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu sehingga kami boleh memberikan persembahan ini. Kami memberikannya dengan penuh sukacita karena Yesus telah mengasihi kami. Amin. Mungkin dari anak-anak yang ya mari persekutuan unit yang diberkati Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, karena kasih dan penyempurnaan-Mu yang sungguh luar biasa
yang sudah boleh menuntun, menjaga, memelihara dan memberkati kami semua. Sehingga di malam yang penuh sukacita ini Tuhan, dalam mempersiapkan diri-diri kami untuk ada dalam persiapan Pasca Kristus nantinya Tuhan. Kami semua ada di saat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Semua itu karena bukti cinta kasih Tuhan terhadap seluruh perjalanan hidup kami. Maka di malam yang penuh sukacita di Tuhan, kami keluarga besar unit diaspora, kami datang menyatu hati di hadapan kekudusan Tuhan. Kami membawa seluruh hidup dan keberadaan kami ini hanya kepada Tuhan sendiri. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Kami ini adalah manusia berdosa. Kami tidak layak. Kami hina di hadapan kekudusan. Untuk itu Tuhan, dengan kuasa-Mu yang memampukan, darah-Mu yang menyucikan, biarlah Engkau mari datang menebus setiap dosa dan kesalahan, baharui akan hidup kami Tuhan, supaya kami tetap dilayakkan untuk menjalani akan hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serta kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, karena penyelamatan, penebusan atas hidup kami, sehingga kami masih dilayakkan untuk terus berproses menjalani akan hari-hari hidup ini Tuhan. Bapa yang kekal kudus, biarlah dalam hari-hari hidup kami Tuhan, lebih khusus dalam persiapan hidup kami untuk menanti kebangkitan Kristus di saat ini, kami mohon dengan kerendahan hati Tuhan mari datang. Tuhan jaga, lindungi dan berkati kami semua, anak-anak Tuhan dalam unit pelayanan kami, unit diaspora ini Tuhan. Di mana dalam unit pelayanan kami Tuhan, terdapat 24 kepala keluarga yang terus berkarya, menjalani setiap kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah dengan iman percaya kami yang Tuhan berikan bagi kami, dalam pemaknaan diri kami, dalam persiapan kebangkitan Kristus ini Tuhan. Biarlah lewat kebangkitan Kristus yang kami maknai di malam ini Tuhan, dalam seluruh kesiapan hidup kami, biarlah datang mengubah akan hidup kami Tuhan, mengubah hidup kami yang lama menjadi hidup yang baru. Dan biarlah lewat kebangkitan ini Tuhan, ajar kami untuk terus mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami terus dan selalu mengasihi akan saudara-saudara kekasih, semua orang yang ada di sekeliling kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu menghargai antara satu dengan yang lain. Ajar kami Tuhan untuk selalu membantu antara satu dengan yang lain. Dan biarlah lewat kebangkitan Kristus ini Tuhan, kami bisa meninggalkan hidup kami yang lama, saling membenci antara satu dengan yang lain, cuek dengan segala sesuatu, dan sebagainya Tuhan. Sifat kemanusiaan kami yang selalu dan senantiasa menduka citakan hati Tuhan sendiri, biarlah lewat kebangkitan Tuhan di saat ini dapat mengubah akan diri kami, mengubah setiap pikiran-pikiran kami, mengubah akan hidup kami Tuhan, memberikan kehidupan bagi setiap kehidupan keluarga-keluarga yang ada dalam unit pelayanan kami Tuhan. Tuhan Bapa yang kekal kudus, Engkau mari datang dan menyertai serta memberkati kami semua, persekutuan keluarga besar unit diaspora ini Tuhan. Laki-laki, perempuan, kecil besar, tua muda, semua kami yang terhimpun di dalamnya, dengan berbagai tugas dan tanggung jawab, pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan demi untuk kelangsungan hidup ini ke depan. Tuhan jamah, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati semua itu menjadi berkat kehidupan bagi setiap kami yang melakukan dan mengerjakannya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dalam kami menjalani akan hari-hari hidup ini Tuhan.
semua kami yang ada dalam persekutuan unit yang berada di dalam jemaat ini, kami berdoa menyerahkan semua mereka, bahkan anak-anak unit, bahkan anak-anak jemaat yang ada di luar, di tanah-tanah orang. Di malam ini Tuhan, doa kami tetap menyertai dan memberkati mereka semua. Biarlah di dalam hari-hari hidup, di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup dengan apa saja yang mereka kerjakan, biarlah jamahan tangan kasih Tuhan, kebangkitan-Mu tetap memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak terkasih kami yang ada di tanah-tanah orang. Tuhan Bapa yang kekal kudus, di saat ini kami semua persekutuan keluarga besar unit diaspora, kami ada dalam malam puji-pujian sampai pada jam 3 nanti Tuhan, dalam kami mempersiapkan diri menanti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, kelayakan selalu bagi kami semua, sehingga kami tetap ada dalam kesehatan yang fix, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami semua, sehingga sampai pada saatnya Tuhan kami tetap kedapatan dilayakan untuk ada dalam persiapan diri menanti kebangkitan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Tuhan Bapa yang kekal kudus, seluruh hidup dan keberadaan kami semua, anak-anak Tuhan dalam persekutuan unit diaspora di malam ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami dengan pergumulan-pergumulan hidup kami di setiap keluarga-keluarga kami. Kami bawa seutuhnya hanya di dalam kasih dan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan tetap dan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua dalam hari-hari hidup kami. Doa kami juga Tuhan kepada saudara-saudara terkasih kami yang di saat ini tidak sempat mengambil bagian bersama dalam malam puji-pujian di saat ini. Biarlah Tuhan ke sana, Tuhan jamah, Tuhan berkati setiap kehidupan yang mereka jalani. Mereka yang sementara ini ada dalam keadaan sakit, kami tetap meminta jamahan tangan kasih Tuhan menjamah serta menyertai memberkati mereka lewat bilur-bilur-Mu yang penuh kuasa. Biarlah Engkau tetap menyelamatkan, menyembuhkan mereka lewat makanan, minuman, obat penawar yang mereka gunakan, supaya biarlah lewat bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, bahkan kebangkitan-Mu dapat memberikan kesembuhan, kelayakan bagi mereka, untuk mereka memperoleh kesembuhan yang berasal dari tangan Tuhan sendiri. Mereka yang sementara ini mungkin ada dalam masalah-masalah hidup, bahkan mereka ada dalam persoalan-persoalan, mereka ada dalam beban-beban kehidupan, kami tetap minta jamahan tangan kasih Tuhan menjamah setiap kehidupan keluarga saudara-saudara kami yang sementara ini ada dalam masalah hidup, beban-beban hidup, apa saja Tuhan yang menjadi hambatan rintangan dalam hidup mereka, lewat kebangkitan di saat ini Tuhan dapat menguatkan, dapat memberikan kelegaan, membuka jalan selalu ada pada mereka, sehingga setiap beban-beban yang ada dalam hati kehidupan mereka bisa dilegakan oleh kebangkitan Yesus sendiri. Bapa yang kekal kudus, semua kami di saat ini, kami menyerahkan semua hidup dan keberadaan kami sampai pada saatnya Tuhan. Biarlah kasih dan setia Tuhan selalu dan senantiasa mengawali setiap gerak langkah kehidupan kami semua. Bapa di sorga, ini kami dengan seluruh kehidupan yang kami bawa untuk Tuhan di malam puji-pujian ini Tuhan. Biarlah Tuhan mari datang, Tuhan sambut, Tuhan dengar setiap pinta doa pergumulan yang kami bawa di saat ini. Seraya Engkau mari datang, ampunilah kami Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami buat. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan akhirnya Tuhan kami akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa kami, seperti kami kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, saya jemput semua berdiri dan mari kita akhiri kebaktian kita di saat ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 145 pada bait pertama dan yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 145 bait 1 dan 3. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Tuturkan kembali kisah yang indah benar, kuasa berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam harinya malam penyanyi berhormat bagi Allah, hormat diberi bagi Allah, beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warna berharga sekali. Yesus pahlawan besar. Ayatnya yang kedua, Tuhan dipaku di salib. Ya Bapak Ibu dan anak-anak yang diberkati Tuhan, marilah kita saling berpegangan tangan. Bapak Ibu dan anak-anak saling berpegangan tangan. Berpegangan tangan, bergandeng tangan, lalu kita terima berkat Tuhan. Bergandeng tangan. Bapak Ibu pegang tangan itu di tangan bukan di mulut. Mari kita tenang dan kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus Sang Hidup menyertai kita, agar kita pun menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang saling menghidupkan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan Paskah, kiranya kebangkitan Kristus memberikan kehidupan kita yang baru. Shalom. Ya Bapak Ibu dan anak-anak, selanjutnya kita ada dalam malam puji-pujian, nanti diatur oleh pengurus unit dan juga pengasuh untuk ada dalam malam puji-pujian. Ya demikian waktu kami serahkan kepada pengurus unit.